Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh guru kita bersama mudah-mudahan menambah ya, keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah sehat semua ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat insyaallah. Nah, sahabat di rumah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini dan minggu kemarin kita sudah membahas beberapa tentang menata hati kita. Dan semoga ada beberapa pertanyaan yang mungkin terjawab dalam jalan langsung ataupun dijawab oleh Ustadz dalam video-video YouTube. Mudah-mudahan dengan jawaban-jawaban semoga para sahabat semua, jamaah semua, para orang tua semua, mudah-mudahan dengan jawaban yang disampaikan beliau menambah ketenangan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan tema antara matahari, mata kaki dan mata hati. Alhamdulillah, menarik, antara matahari, mata kaki dan mata hati. Semoga apa yang disampaikan beliau nanti tolong fokus dengarkan, dan sahabat di rumah maupun yang ada di majelis kita dengarkan bersama ya. Nanti setelah beliau menyampaikan semuanya, baru silahkan komen ataupun memberikan pertanyaan ataupun ada keresahan di hati tentang apa yang disampaikan beliau. Kalau ada permasalahan silahkan yang ada di rumah silakan komen langsung, ataupun yang ada di majelis silakan bertanya langsung nanti setelah apa-apa yang disampaikan oleh guru kita bersama ya. Marilah kita dengarkan pada guru kita bersama, Ustaz Andi Ahmad Muzain. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ablighir ruha Sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arifna bika hatta na'rifuka birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah keislaman, keimanan, keihsanan, kemampuan beribadah, berubudiyah, berabudah kepada Allah. Semoga nikmat-nikmat tersebut istiqomah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam terbaik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang di majelis maupun
yang di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan selalu merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Matahari Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa kali di dalam Al-Qur'an. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Naba ayat ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami menjadikan matahari itu sirajan, pelita, wahaja, yang sangat terang benderang. Yang kedua, Allah juga memberitakan mengenai matahari bahwa masanya nanti matahari itu akan padam. Seperti di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Wasyamsu, dan matahari, tajri, berjalan, limustaqarril laha, kepada tempat peristirahatannya. Dari dua surah, dari dua ayat ini dapat kita kesimpulan bahwa matahari itu fungsinya yang pertama adalah memberikan cahaya-cahaya penerang buat seluruh alam semesta. Bukan hanya kita yang ada di dunia, tapi seluruh alam semesta itu matahari menjadi pelitanya. Dari sudut pandang manusia, dari sisi keilmuan manusia, pasti manusia itu memandang matahari dari sisi yang berbeda-beda. Kalau dokter misalnya ditanya mengenai matahari, pasti jawabannya nanti ada matahari yang bermanfaat untuk kulit, kesehatan tubuh manusia. Ada matahari juga yang menyebabkan kulit itu tidak baik kalau terkena matahari, sampai akhirnya ada sunblock dan yang lainnya. Kalau kita nanya sama ahli geografis, geofisika, nanti mereka akan menjawab, oh matahari itu adalah kumpulan cahaya panas dan macam-macam yang beredar pada porosnya, begitu ya. Kalau kita bertanya kepada ahli agama, maka dirinya akan menjelaskan macam-macam juga. Kepada ahli fikih, dia akan menjelaskan dari sisi fikihnya. Dari hikmah, ya dia akan menjelaskan sisi hikmahnya. Dari sufi, dia akan menjelaskan mengenai sisi sufiyahnya. Kenapa kita harus mengetahui hikmah di balik Allah menciptakan anugerah berupa matahari? Dari ayat yang tadi, wa ja'alna sirajan wahaja, Allah jadikan matahari sebagai cahaya yang terang benderang, pelita yang terang benderang, maka seluruh alam semesta, ketika kita mensyukuri satu persatunya di hadapan Allah, maka dia akan tetap berada pada fungsinya. Contoh, mata kita bersyukur terus-menerus kepada Allah, maka mata kita nanti akan diberikan terus-menerus kesehatan dan fungsinya. Hati kita masih bergerak, dagdug-dagdug jantungnya, betul? Tangan masih bisa bergerak, selama masih disyukuri di hadapan Allah, Allah masih akan memberikan nikmat-nikmat kefungsiannya. Begitu juga dengan matahari. Matahari itu sumber cahaya kehidupan alam semesta, dan itu cahaya lahiriah. Ya, kalau nggak ada matahari, tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa hidup. Bisa hidup nggak tumbuhan? Nggak bisa, karena mereka hidup dari fotosintesis, dan itu hasil dari matahari. Kalau nggak ada matahari, manusia bisa hidup tidak? Tidak bisa hidup. Kenapa? Karena tumbuhannya tidak hidup. Kalau tumbuhannya tidak hidup, hewan makan apa? Manusia juga makan dari
tumbuhan. Kalau hewan yang nggak hidup, manusia makan hewan, hewan makan tumbuhan, nggak akan hidup semua alam semesta. Ya. Artinya fungsi hikmah matahari yang pertama, ketika kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan anugerah cahaya matahari, nanti Allah akan berikan fungsi terbaik dari matahari. Salah satu virus corona itu akan hilang ketika terkena cahaya matahari dalam beberapa waktu. Ini menurut para ahli. Betul nggak? Betul. Kalau kita bersyukur kepada Allah, ketika ada matahari pagi, kita lihat matahari, kita rasakan kehangatannya, kemudian kita ucapkan dalam hati, Alhamdulillah, maka nanti Allah berikan fungsi terbaik dari matahari itu, menjaga kehidupan ini tetap berjalan dengan semestinya. Yang virus tadi bisa hilang gara-gara kita syukuri itu mataharinya. Mau jemur pakaian, ya Bu, bisa dijemur pakaiannya jadi kering. Kalau nggak ada matahari, apa kering itu pakaian? Enggak bakalan kering. Ya, jadi betapa dahsyatnya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berjanji menggunakan matahari. Ya, wasyamsi waduhaha, ya, demi matahari dan demi waktu duha. Artinya cahaya matahari terbaik itu untuk kesehatan alam semesta itu pada waktu duha. Salah satunya itu. Yang kedua, kalau kita banyak mensyukuri nikmat-nikmat berupa cahaya matahari, nanti insya Allah Allah akan berikan resapan-resapan dari syukur itu meresap ke dalam hati, sehingga hatinya pun diberikan cahaya-cahaya kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cahayanya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan langsung duduk. Silakan. Kalau yang sifatnya lahiriah itu kita syukuri, maka nanti imbasnya Allah akan berikan nikmat-nikmat berupa nikmat batiniah juga. Jadi kalau setiap kali kita ketemu sama matahari, merasakan nikmatnya, hangatnya matahari, kita merasakan banyak manfaatnya dan kita syukuri, nanti Allah Subhanahu wa taala selain memberikan nikmat-nikmat lahiriah berupa kemanfaatan matahari, Allah juga memberikan nikmat batiniah. Mangga, silakan Pak. Itu matahari. Matahari yang sifatnya memberikan cahaya untuk, mangga, silakan, untuk menerangi hati sehingga menjadi cahaya hati. Makanya subscribe, alhamdulillah, sehingga menjadi cahaya hatinya itu bercahaya. Yang Allah jadikan mataharinya itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun. Anta syamsun, engkau wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syamsun, matahari. Ya. Artinya ketika seorang hamba Allah berdirinya berjihad, artinya bersungguh-sungguh untuk mengikuti tata cara kehidupannya Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah hatinya akan terus-menerus diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, hati yang rindu, hati yang ingin bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW, hati yang terus-menerus berkeinginan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan-kemampuan tersebut, maka nanti Allah anugerahkan hatinya bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di majelis ini dan hadirin di rumah semua mendapatkan anugerah
hati yang bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua, mata kaki. Wah, ini bingung lagi nih kita. Kenapa ada matahari, mata kaki, kemudian ke mata hati? Ya, tengah-tengahnya kenapa ada mata kaki? Ka'bah di dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, Ka'bah itu berarti kubus atau persegi. Di dalam bahasa Arab, Ka'bah itu berarti kubus atau persegi. Dalam bahasa Arab, Ka'bah juga berarti mata kaki. Nah, sekarang saya tanya dulu hadirin, kiblat kita kemana? Kemana kiblat kita? Ka'bah. Ya, nanti kalau ditanya di alam barzah, ditanya nggak tuh sama malaikat? Insya Allah ditanya ya. Man rabbuka, ya, siapa nama Tuhanmu? Kenal nggak kita sama Allah? Ditanya nanti. Ya. Dan siapa nabimu? Apa kitabmu? Nah, kemana kiblatmu? Kan ditanya juga. Wa ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Kita pasti akan menjawab, Kak. Wa bil ka'bati kiblatan. Dan kiblatku itu adalah Ka'bah. Kenapa Ka'bah bernama dan berarti mata kaki? Karena Ka'bah itu mata kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu membangun Baitullah yang tadinya pernah dibangun malaikat, kemudian hancur seperti hilang dan dibangun lagi oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka di situ tadinya makom Ibrahim itu dekat dengan Ka'bah, hampir nempel. Tapi sekarang jaraknya sudah jauh tuh, sudah 10 meter dari Ka'bah. Kenapa? Dipindahkan oleh baginda Rasulullah SAW sampai jauhnya 10 meter dari Ka'bah yang tadinya dekat. Ini hikmahnya agar orang-orang yang tawaf tidak terhalang dengan makom Ibrahim, sehingga bisa sholat di makom Ibrahim. Makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ya. Hikmahnya apa nih? Makom Ibrahim kok disuruh jadi tempat sholat oleh Allah. Kalau makom tempat berdiri itu artinya tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, dia berdiri di satu batu. Ada ulama yang berpendapat bahwa batu itu asalnya dari surga, sama dengan Hajar Aswad. Ya, nah, itu batunya seperti lift, bisa naik, bisa turun. Ya, jadi nggak perlu naik turun. Nabi Ibrahimnya seperti lift, dia akan melayang sendiri. Nah, tapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapak kakinya itu ada di makom Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan maqamu Ibrahim musalla. Ya. Dan jadikanlah olehmu maqam Ibrahim itu sebagai musalla, tempat sholat. Tempat sholat. Kenapa kakinya Nabi Ibrahim jadiin tempat sholat? Bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena di mana ada tapak kaki, petilasan, tempat orang-orang soleh, nabi-nabi, rasul-rasul, kekasih-kekasih Allah, min waliyullah, dan seluruh orang-orang soleh, ketika dirinya itu berada di satu tempat, maka tempat itu akan memancar ke langit, aksesnya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ada lubang yang dari tempatnya berdiri atau tempatnya berada itu sampai ke hadirat Allah itu tidak ada penghalang. Nah, ini saking dahsyatnya orang-orang yang dicintai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang berziarah kepada ulama, mendatangi dan berjumpa kepada ulama, seperti berziarah kepadaku, seperti berjumpa denganku. Barang siapa yang bersentuhan tangannya dengan ulama, seperti bersentuhan tangannya denganku. Barang siapa yang duduk berkumpul bersama para alim ulama, maka dirinya sama dengan berkumpul dengan aku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita perhatikan, kiblat itu harus dipandang dari 3 sisi. Dari sisi syariat, kiblat kita itu Ka'bah. Ya. Kiblat kita Ka'bah. Semua orang di seluruh penjuru dunia ia madepnya ke sono, Ka'bah yang bentuknya kubus itu. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan kiblat, tempat menghadap ketika sholat. Kiblat itu tempat menghadap ketika sholat. Dari sisi syariah itu artinya, kalau dari sisi thariqah itu metode mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak thariqah mu'tabarah di Indonesia, ya. Ada Tijaniyah, ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada Syadziliyah, gitu ya. Thariqah itu cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi thariqah, Ka'bah atau kiblat, ya, yang dimaksud adalah mursyid. Siapa mursyid? Guru yang membimbing hatinya sehingga sampai kepada Allah. Mursyid yang paling tinggi itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hatinya berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi hikmah, tauhid dan kesucian hati, maka Ka'bah atau kiblat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sholat, kiblat yang dimaksud bukan Ka'bah, bukan baginda Rasul, tapi kita tetap bermakmum kepada baginda Rasul, artinya melaksanakan sholat seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita maksud kiblat itu langsung kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu maksudnya. Maka dahsyatnya ketika kita berjumpa dengan kekasih Allah, ketika kita berjumpa dengan orang-orang soleh, kita sedang berada pada akses terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau pengen dekat dengan Allah, banyak kumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah. Ya. Yang ketiga, ada namanya mata hati. Hati punya mata enggak? Kata siapa? Kata siapa? Mata bukan cuma ini mata kita yang dipakein kacamata. Kalau kata orang Sunda kaca panon, betul? Kalau yang di atas panon, poek, betul? Ya, bukan cuma ini mata, tapi hati juga punya mata. Maka di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan beberapa penglihatan. Kalau penglihatan yang sifatnya lahiriah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggunakan kata ro'a atau nazara. Misalnya seseorang melihat orang yang lainnya, aku melihat kamu misalnya, ya. Penglihatan mata lahiriah Allah gunakan dalam Quran itu dengan ro'a dan nazar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjelaskan mengenai penglihatan batiniyah, maka Allah gunakannya basara, melihat dengan hati. Artinya hati punya mata. Kita rukun Islam yang pertama itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Aku bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu rukun Islam yang pertama nih. Ya, syahadat. Kalau musyahadah itu artinya menyaksikan secara langsung. Sekarang saya tanya, pernah nggak kita menyaksikan sesuatu tapi itu nggak kelihatan oleh mata lahiriah kita? Pernah nggak? Sebelum saya ditanya, saya nanya dulu ya. Nggak pernah kayaknya ya. Ya. Coba jawab. Angin ada atau tidak? Ada. Cahaya ada atau tidak? Ada. Kenapa ada? Berarti kita bersaksi bahwa angin itu ada karena kerasa hembusan-hembusannya. Betul? Cahaya itu kita dapat menyaksikan dan bersaksi bahwa cahaya itu ada karena cahaya itu ya nampak oleh kita. Nah, kita bersaksi Allah Tuhan kita yang pantas untuk kita sembah. Apa pernah kita ngelihat pakai mata? Mustahil. Mata lahiriah. Mata lihatnya pakai apa? Mata hati. Ya. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Itu ketika ditanya, "Wahai Syekh Hasan Basri, kenapa engkau sholat itu begitu khusyuknya? Apa itu tipsnya? Bagaimana aku tidak khusyuk? Di hadapanku ada Allah Jalla Jalaluh. Aku sedang berhadapan dengannya. Di bawah telapak kakiku," nah ini ada kaki lagi nih. "Di bawah telapak kakiku itu nampak dengan jelas terlihat olehku siratal mustaqim. Bagaimana aku tidak khusyuk? Di sebelah kananku terlihat surga yang begitu banyak kenikmatan. Bagaimana aku tidak khusyuk? Itu kedahsyatan kengerian neraka itu bisa terlihat di sebelah kiriku. Bagaimana aku tidak khusyuk? Di belakangku terlihat malaikat siap mencabut nyawaku." Malaikat Israelnya di belakang tapi kelihatan. Apa pakai mata lahiriah? Siratal mustaqim di bawah, orang yang diinjak juga tanah. Apa kelihatan siratal mustaqimnya kalau pakai ngelihat mata lahiriah? Betul? Surga kelihatan sebelah kanan, neraka kelihatan sebelah kiri. Apa ngelihatnya dengan mata lahiriah? Tidak. Tapi kenapa kita masih belum bisa ngelihat itu semua? Serem juga kalau ngelihat malaikat Israel ya Ustaz. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Betul? Wah, ngeri juga kalau didatengin malaikat Israel. Ya, mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin. Kenapa kita nggak bisa bersaksi atau musyahadah dengan sebenar-benarnya, atau belum bisa semacam itu? Karena mata hatinya masih tertutupi dengan kotoran-kotoran batiniyah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan beberapa lapisan hati. Lapisan paling luar hati itu namanya sodrun. Nah, kalau yang pernah dengar kajian atau ta'lim, maka insya Allah bisa mengikuti ya. Ini lapisan luar dari hati namanya sodrun. Tempatnya Islam. Jadi Islam tuh tempatnya di lapis hati paling luar. Lapis kedua setelah sodrun, lebih dalam lagi, itu namanya qalbun. Allah gambarkan dalam Quran, qalbun illa man atallaha biqalbin salim. Hati lapis kedua, tempatnya iman. Hati lapis ketiga, lebih dalam lagi, itu namanya fuadun. Ya, fuad itu isinya tempatnya ihsan.
Di dalam itu semua ada inti dari hati, yang lapis paling dalam hati, namanya lubbun. Ini tempatnya tauhid, tempatnya ruh, dapat memandang, dapat menyaksikan, dapat musyahadah ya dengan cahaya mata hati yang terdalam tadi. Maka orang-orang Indonesia tuh, kita nih seringkali berkata dari lubuk hati yang terdalam. Betul? Bahasa Arabnya lubbun. Maka menjadi diadaptasi ke bahasa Indonesia lubuk hati. Ya. Kenapa masih belum bisa musyahadah? Lapisan-lapisan yang tadi disebutkan itu masih kotor semua. Islamnya, syahadatnya masih seringkali salah di hadapan Allah. Kenapa salah? Karena banyak kufurnya manusia, jadi harus syahadat lagi, betul nggak? Sehari aja 5 kali ada azan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di azan tuh ada syahadat. Ketika selesai berwudu syahadat nggak? Syahadat. Ya. Ketika baru lahir manusia syahadat ada? Syahadat di azan. Ya. Ketika khutbah Jumat tidak sah kalau nggak ada syahadatnya. Nikah ada syahadatnya? Ada syahadatnya. Bahkan sampai meninggal dunia ada talqin disyahadatin lagi. Kenapa banyak disyariatkan bersyahadat di hadapan Allah? Karena manusia sering terjerumus ke dalam kekufuran sehingga dibutuhkan pembaharuan bermusyahadah di hadapan Allah. Ya, ini dari sisi rukun Islam yang pertama saja, lapisan paling luar saja sudah banyak kotorannya di hadapan Allah. Ya, rukun Islam yang kedua, salat. Hayya 'alas shalah. Ntar dulu masih ngopi, betul? Ngopi dulu ngapa? Ngopi dulu kan begitu, betul? Ini penyakit hati bukan? Penyakit hati, ya. Artinya kita tidak memuliakan perintah Allah. Kita tidak mengindahkan perintah Allah. Padahal ciri ketakwaan itu adalah menjalankan perintah Allah. Hatinya nggak ada rasa untuk cepat ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada tuh langsung hatinya berkata, oh aku sedang dipanggil Allah. Orang yang bertakwa akan berkata, aku akan cepat melaksanakan panggilan Allah berupa sholat. Sulit, tapi kenapa sulit sholatnya? Karena masih kotor lapisan sodrunnya. Jin kafir, manusia yang bersifat syaitoniyah, itu masih bisa mempengaruhi hati lapis luar. Ya. Kalau sudah inkisyaf hati lapis luar berupa sodrun, bisa kelihatan jin-jin, kafir-kafir, genderuwo, apalagi wewe gombel, suster ngesot, apalagi hadirin. Kenapa jadi kita sebutin nama-nama? Nah, itu bisa kelihatan kalau inkisyaf bagian luarnya bisa bermusyahadah kelihatan tuh. Ya, ada yang lagi gelantungan kelihatan. Ya, kan tahu-tahu merinding. Ada yang datang, itu bisa jadi bohongan, bukan inkisyaf. Kalau inkisyaf yang sebenarnya, dia tidak akan cerita kemana-mana kok. Ya, dia akan keep sendiri, simpan sendiri. Adapun ketika ditanya untuk keilmuan baru dijawab. Selama tidak ada yang bertanya, ya nggak akan dijawab. Tapi jangan nanya itu melulu, nanti jadi horor semua hadirin. Iya. Yang kedua, lapis yang kedua isinya iman, apalagi imannya. Sudah barang tentu banyak yang mengotori keimanan kita. Makanya baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita minimal 70 atau 100 kali beristighfar kepada Allah. Dan sahabat itu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanuna? Bagaimana caranya kami memperbaharui keimanan kami?
Iman itu yazidu, kadang naik, wayan kusu, kadang juga turun. Gimana biar imannya diperbaharui terus sehingga dia naik terus di hadapan Allah, imannya nggak turun-turun. Walaupun turunnya cuma 1, naudzubillah, ya. Tapi kalaupun naiknya langsung 100. Amin ya rabbal. Ya. Apa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabannya? Jawaban beliau adalah aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyak berzikir la ilaha illallah. Kalau lapisan iman ini, tempat iman ini berada yang namanya qalbun ini sudah inkisyaf, sudah terbuka, sudah tidak ada hijab lagi, sudah bersih lapisan kedua ini, maka nanti bisa ngelihat malaikat. Ya. Jangankan kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya Dajjal. Siapa Dajjal? Halo? Musa Samiri. Siapa Musa Samiri? Yang dirawat oleh malaikat Jibril. Bisa ngelihat malaikat Jibril? Bisa. Sehingga telapak kakinya itu malaikat. Nah, telapak kaki lagi. Telapak kakinya siapa? Malaikat Jibril itu diambil bekas tapakannya, dimasukkan ke dalam sapi yang terbuat dari emas, dimasukkan ke dalam mulutnya sampai sapi itu bisa bergerak, sapi itu bisa berbicara. Ini kenapa ada di dalam surah Al-Baqarah, sapi betina. Salah satu ceritanya ada di dalam surah Al-Baqarah mengenai Musa Samiri tadi, ya, yang bisa melihat malaikat-malaikat. Nabi Ibrahim alaihissalam bisa komunikasi dengan malaikat. Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat malaikat? Tentu sangat bisa. Nabi-nabi, rasul-rasul, wali-waliullah bisa melihat? Bisa. Ya, malaikat bisa dilihat, tapi dengan mata hati. Kalau lapis keduanya sudah dibersihkan oleh Allah, lapis di mana qalbun tadi sudah tidak ada kotorannya, dia akan bercahaya. Ya. Fuad, udah kelamaan enggak? Terus lapisan ketiga dari hati, ihsan namanya. Ihsan itu ini baru bisa musyahadah. Ya, aku bersaksi bahwa Engkau ya Allah Tuhanku, benar-benar kelihatan Allah. Ya. Bagaimana caranya? Dibersihin fuadnya, ihsannya. Maka ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ihsan, jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah, kau melihat Allah. Ini baginda yang mengajarkan, ya. Fa in lam takun tara, kalau kau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya yakinlah Allah itu melihat engkau. Ihsan yang paling rendah adalah ketika hati kita selalu merasa diawasi, dipandang, dinilai oleh Allah Jalla Jalaluh. Mungkin ini pembuka, nanti bisa berkembang dari pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaiannya. Di awal sudah dijelaskan bagaimana makna matahari secara sains, ya. Itu penjabarannya sangat luas, dan secara Islam sangat luas, bahwasanya sudah dijelaskan sejak dulu, ya. Tadi Pak Ustadz udah nyampein, ya, di surat Ad-Duha, ya, bahwasanya ya cahaya matahari yang baik itu di waktu duha. Makanya kalau kata orang dulu, kalau kesiangan tuh katanya rezekinya rada seret, ya. Nah, itu makanya biar bangun pagi biar rezekinya bagus. Nah, ini salah satu untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satunya ialah bersyukur karena mendapatkan cahaya, ya. Allah menciptakan matahari. Dan yang kedua tadi disampaikan oleh guru kita bersama,
ialah mata kaki. Sejarahnya dari Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Semua sudah dikupas sejarahnya, bahwasanya Ka'bah, ya, secara syariatnya, secara thariqahnya, secara hikmahnya, ya, sangat luas. Semakin kita mendengarkan, ternyata diri ini semakin terasa nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata semakin luas, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa susah ya, ternyata ilmunya berat, ya, bukan, tapi malah kita harus semangat, haus, ya, akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makin semangat, ternyata makin luas secara, padahal ya yang dibahas secara bahasa mata kaki. Kok mata kaki sih ya gitu, kenapa nggak mata yang lain gitu ya. Dari matahari jauh banget turun ke mata kaki, ya. Ternyata ada sejarah, ya, di balik itu semua. Ada filosofinya, telapak kakinya, ternyata ada maknanya. Semua kalau dipelajarin insya Allah menambah keilmuan untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Dan yang ketiga ialah mata hati. Tadi dijelaskan oleh Ustadz, ya, lapis keluarnya itu ialah sodrun, ya. Kalau sodrunnya aja udah kotor, ya, bagaimana terbukanya, ya, lapisan kedua yaitu kolbun, ya. Gak usah jauh-jauh sampai ke lubuk hati, gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata lubuk hati yang paling dalam, nah kayaknya rada-rada kalau udah belajar ilmu hati nih, rada-rada kita yang udah tahu nih ragu, karena lubuk hati itu dari kata lubun, hati yang paling dalam, ya. Karena kita semua juga mungkin berusaha untuk mudah-mudahan, ya, dengan belajar ilmu ini, ya, sama guru kita bersama, sedikit demi sedikit mudah-mudahan sodrun kita, kolbun kita, fuadun kita, sampai lubun kita mudah-mudahan, ya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik, dengan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mata hati, ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian, yang ingin ditanyakan, ya, seputar tema kita matahari, mata kaki, dan mata hati, ataupun yang disampaikan oleh guru kita bersama tentang sejarah, ya, para nabi, para wali, ya, ataupun sahabat di rumah, silakan langsung bertanya, komen apa yang ditanyakan, ya, sambil menunggu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bersolawat dulu, mudah-mudahan menambah kesehatan kita yang lagi pegel-pegel, yang lagi pusing, ya. Ini pada nunduk semua nih, romannya lagi pusing apa ya? Ini pikirannya berat-berat semua nih, mudah-mudahan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala biar pikirannya tenang, ringan, biar kesulitannya diangkat Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syani wa daraji, afatay ya jiratal alami, ya uhailal jud
عفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian, silakan, ataupun para sahabat di rumah. Ustaz Sauki, mungkin ada yang ditanyakan. Komentar yang kemarin yang belum terjawab dari YouTube sudah ditulis tadi. Oh begitu. Gimana itu? Sudah ditulis semua. Oh tentang- iya iya iya. Oh ini yang kemarin ya? Yang kemarin yang belum terjawab. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mohon dibantu penjelasannya. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana sih Ustaz tips menjadi seorang istri yang baik, baik itu di mata Allah maupun di mata suami? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kalau untuk cara mendidik anak yang baik itu seperti apa Ustaz? Apa boleh kita sebagai orang tua terlalu memaksakan anak untuk selalu menuruti kemauan orang tua? Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana tips hidup rukun dengan mertua agar tidak ada kesenjangan, kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya? Mohon dibantu penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Dari saya Noviani, Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Silakan Ustadz. Yang pertama, beliau menanyakan tips menjadi seorang istri yang baik di mata Allah maupun di mata suami. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tips menjadi seorang wanita solihah, istri yang baik di hadapan Allah dan istri yang baik bagi suaminya. Ini sudah ada jawabannya di YouTube. Ya, jadi bisa langsung nanti klik aja channel apa? Ya. Apa Cahaya Hati. Cahaya Hati. Ya, insya Allah ada. Ya, sudah ada yang bertanya ini dan pertanyaannya sama. Alhamdulillah. Maka insya Allah nanti jawabannya ada di sana. Baik, yang kedua, beliau bertanya cara mendidik anak, apakah boleh Ustadz kita terlalu memaksakan kemauan orang tua gitu? Terlalu memaksakan, kita sebagai orang tua ya, Iya. terlalu memaksakan kepada anak. Jadi yang paling penting untuk mendidik anak itu kalau dilihat dari sisi hati yang suci, ya, maka jangan sampai hati itu terkotori dengan adanya mendidik anak. Kok mendidik anak hati jadi kotor? Bisa, sangat memungkinkan. Karena cahaya hati, jadi yang dibahas dari sisi hati. Insya Allah. Kenapa tuh bisa mengotori hati? Selama ini
prinsip orang tua, dirinya bisa merubah anak dengan nasihat-nasihat dan apa yang menjadi peraturan-peraturannya, dan itu harus dituruti oleh anaknya. Betul nggak? Harus menjadi prinsip hati bahwa kita tidak akan mungkin bisa merubah anak kita tanpa pertolongan Allah. Ya. Maka yang pertama itu, sebelum menasihati anak, memohon dulu kepada Allah. Memohon agar Allah Subhanahu wa taala yang maha menggenggam hati anak-anak kita itu agar diberikan hidayah, sehingga nasihat-nasihat yang kita berikan kepadanya itu tanpa ada usaha yang keras sampai harus marah-marah, nggak usah pakai otot ngomongnya gitu ya, itu anaknya sudah langsung nurut, insya Allah. Amin ya rabbal. Jadi yang pertama, sebelum menasihati anak, hati kita menghadap dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah hidayah. Kalau bisa membaca suratul Fatihah ketika ihdinas suratul mustaqim, betul-betul minta hidayah buat diri kita dan anak kita. Dan kemudian apa? Membaca Rabbi syurahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar ucapan-ucapan kita itu nanti Allah sampaikan ke dalam hati anak kita. Amin ya rabbal. Jadi nggak ada perlu usaha yang keras sampai kita menyakiti anak kita dengan ketegasan kita. Nggak perlu serepot-repot itu, ya, karena hati anak kita itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jadilah orang tua yang selalu mendoakan anaknya. Kita itu pelit sama anak, jujur, kita itu pelit sama anak. Betul nggak? Coba saya tanya, sehari semalam berapa jam ngedoain anak? Paling kalau dijumlahkan 5 menit juga nggak sampai, betul nggak? Habis sholat cuma baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya, betul? Cuma itu juga sekali, 5 kali kalau digabungkan nggak nyampe 5 menit. Artinya pelit kita ngedoain anak. Ya, orang-orang terdahulu usaha lahiriahnya tidak terlalu keras, tapi usaha batiniahnya yang diperkuat di hadapan Allah. Artinya hatinya banyak dikaitkan dengan Allah agar nanti anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Maka yang harus kita lakukan berkaitan dengan anak bagaimana? Hati kitanya banyak dikaitkan dengan Allah. Ta'alluq namanya. Yang kedua, ajarkan dengan akhlak. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Adibu auladakum." Ajari adab, ajari akhlak kepada anak keturunan kalian. Dan yang ketiga, harus diperhatikan. Apanya yang diperhatikan? Diri kita terhadap orang tua kita. Ini berpengaruh. Ya. Birru aba'akum. Berperilaku birru, artinya baik di hadapan Allah, baik di hadapan orang tua. Kitanya nih sebagai orang tua diperintah oleh baginda Rasulullah, yang artinya perintah Allah, berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, niscaya akan berbuat baik pula kepada kalian anak-anak keturunan kalian. Kalau kita pengen anak keturunan kita tanpa usaha yang keras, bagaimana ya? Mereka menjadi orang-orang yang abror, yang baik di hadapan Allah, baik terhadap masyarakat, baik terhadap alam semesta, maka kitanya juga harus bersikap baik. Kalau kitanya nyuruh anak sholat, tapi kitanya males-malesan sholat, apa bisa? Sulit rasanya, ya. Maka hati yang bergantung kepada Allah, doa yang banyak. Ketika melihat anak mau berangkat, anak kita salim kepada kita doakan barakallah, semoga engkau diberkahi oleh Allah. Didoakan yang lain, baginda Rasulullah SAW mengajarkan, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Wah, ini dahsyat, banyak doa-doa dari sisi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka semoga membantu
Dan pertanyaan yang ketiga Ustaz. Jadi Ustaz, yang ketiga ialah bagaimana tipsnya hidup rukun dengan mertua biar nggak ada kesalahpahaman. Iya. Tipsnya harus prinsip hatinya jangan beda-bedakan antara orang tua kandung dengan mertua. Yang sering terjadi, hati kita membeda-bedakan. Orang tua kandung dikasih 100.000, mertua nggak dikasih. Betul nggak? Betul. Ketika ngobrol sama orang tua kandung kita banyak menceritakan macam-macam mengenai keluhan-keluhan kita. Sama mertua sih kita ceritain yang indah-indah kok. Betul nggak? Ya, gimana di rumah? Enak, tenang, begini ya, padahal mah ya ketika nyeritain sama orang tua, ini banyak membeda-bedakan. Prinsip hatinya, ingat, mertua itu orang tua kandung kita juga. Posisinya sama di hadapan Allah ya. Jadi itu yang pertama, prinsip hatinya dirubah, jangan dibeda-bedain. Yang kedua adalah hati kita itu harus sadar bahwa sebagai anak butuh ridho orang tua. Orang dulu itu berkata begini, ya, orang tua mah nggak pernah salah. Mau salah kayak apa, orang tua nggak pernah salah sama anak. Bener nggak? Yang salah itu anak. Kalau orang tua salah, ya kembali ke peraturan awal. Orang tua nggak punya salah. Begitu. Ya. Artinya bagaimana? Kita itu untuk mendapat ridhonya Allah butuh ridho orang tua. Orang tua mau bersikap bagaimanapun kepada kita, kitanya harus nerima. Karena kita posisinya anak. Ya, mau diomelin mertua, terima. Karena itu adalah ridhonya Allah. Ada di situ. Kalau kita buat mertua kita murka, Allahnya murka. Kita buat mertua kita ridho, Allahnya juga ridho. Jadi hatinya harus sadar bahwa keridhaan Allah itu juga terletak pada mertua. Sehingga kalau mertuanya itu sering marah-marah ke kita, hati kitanya sih nggak kesel, nggak kesel, malah takut. Kalau kesel sama mertua kan, diomelin melulu, wah, gue pindah juga dari sini nih, kan begitu, seringnya begitu ya. Nauzubillahimin. Nah ini kita ganti. Oh, orang tuaku yaitu mertuaku sedang tidak cocok terhadap aku dalam masalah ini. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memampukan aku untuk dapat melaksanakan apa yang dinasihati olehnya. Kembali lagi hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz. Mudah-mudahan membantu. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk Ibu Nopiani, mudah-mudahan bermanfaat jawaban dari Ustadz. Dan pertanyaan yang pertama silahkan nanti lihat di channel Cahaya Hati bersama Ustadz Adi Ahmad Muzain tentang bagaimana menjadi istri yang baik di mata Allah dan di mata suami. Terima kasih banyak untuk Ibu Nopiani dan para jemaah sekalian. Terima kasih. Ustadz Sauki ada lagi? Ada Ustaz dari kawan media nih dari daerah Sawangan. Bang Pratama menanyakan perihal gimana Ustaz perihal surga di telapak kaki ibu. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Pratama. Sawangan. Sawangan. Daerah Sawangan. Daerah Sawangan. Iya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ya. Ketika baginda Rasulullah SAW ditanya siapa yang harus dihormati, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru dijawab ayahmu. Ya. Surga memang di bawah telapak kaki ibu. Karena ibu itu sangat berjasa. Kita sudah tahu semua bagaimana jasa ibu, betul? Tapi ingat, ada ayah juga di sini. Dan letaknya berada di yang terakhir. Artinya kata kunci juga.
Walaupun kau dapatkan ridho ibumu, kalau kau tidak dapatkan ridho ayahmu percuma juga. Artinya harus dari dua sisi. Ini gambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betapa kita itu harus mendapatkan ridhonya orang tua. Surga itu isinya macam-macam kenikmatan. Kenapa ada baiti jannati, rumahku surgaku? Kenapa? Karena nikmat nyaman di rumahnya. Nggak berantem suami istri, anak-anak pada nurut. Surga tuh rumahnya enak nggak? Betul, ya. Mau makan ada makanan, ya. Mau tidur ada kasur. Mau ngapain lagi? Halo? Mau mandi ada kamar mandi. Betul nggak? Iya. Ini namanya surga. Keluar dari rumah bisa jadi surga juga, bisa. Ya. Ketika kau dapatkan ridho Allah yang diletakkan padamu, kau menjadi anak, ridhomu ada pada orang tua. Kau menjadi seorang istri, ridhomu ada pada suami. Ya, kita cari ridho kita ada di mana? Untuk ibu semua ridho ada di situ. Ya. Ketika ibu ridho, maka Allahnya ridho. Ketika ayah kita ridho, Allahnya ridho. Ya, maka jangan sekali-kali kita menjadikan neraka kita sendiri. Bagaimana? Dengan adanya berdurhaka kepada orang tua. Nauzubillahimin, terutama kepada ibu atau kepada ayah kita. Itu kenapa sampai diletakkan di bawah telapak kaki. Telapak kakinya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah suruh dijadikan tempat sholat. Ya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah olehmu telapak kaki tempat Nabi Ibrahim berdiri itu tempat sholat. Kenapa? Karena aksesnya langsung menuju kepada hadirat Allah, kepada keridhaan Allah. Karena Nabi Ibrahim itu sangat dekat posisinya dengan Allah, menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Begitu pula dengan ibu kita. Kenapa ada di telapak kaki ibu kita? Saking banget kita harus mengejar ridho Allah melalui ridho orang tua kita, terutama ibu kita. Ya, ini maksudnya, dahsyatnya. Tapi hati-hati, la ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah. Selama orang tua kita itu menganjurkan kepada kebaikan, tidak kepada kemusyrikan, tidak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan, wajib menjalankannya. Ya. Tapi la ta'ata li ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada orang tua kita ketika nyuruh kepada kemusyrikan, memerintahkan kepada kekufuran, kemurtadan, penyakit-penyakit hati yang berkaitan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini tidak dianjurkan untuk taat kepadanya. Untuk hormat wajib, ya. Untuk selalu berakhlak wajib, tapi untuk mentaati dalam kemaksiatan ini tidak boleh. Ya, di sanalah betapa berharganya telapak kaki seorang ibu. Seperti berharganya telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti berharganya telapak kakinya baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilihat itu telapak kaki baginda Nabi Muhammad SAW itu serupa persis dengan telapak kaki kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya kalau masih satu keturunan, kakinya insya Allah nggak jauh beda. Cek kaki kita masing-masing, sama nggak dengan kaki orang tua kita. Begitu Mas Pratama, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya dari beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan lagi, insya Allah dijawab di channel Cahaya Hati khusus Ustadz Adi Ahmad Muzayyin. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi kita harus tutup karena mudah-mudahan kita bertemu lagi di minggu depan setiap malam Rabu
jam 8 ya, setelah Ba'da Isya mudah-mudahan. Dan alhamdulillah dari awal hingga akhir penyampaian ilmu dan beberapa pertanyaan terus apa yang kita terima, mudah-mudahan yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan ya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kegelisahan kita mudah-mudahan dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ya yang bermanfaat mudah-mudahan biar nempel terus ya di pikiran kita. Ya, kita doakan guru kita bersama mudah-mudahan biar sehat selalu, panjang umur, dan berkah. Mudah-mudahan keluarganya, keluarga besarnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih para jamaah sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini, dan para sahabat semua di rumah yang sudah stay dari awal hingga akhir pengajian ini. Insyaallah kita bertemu lagi, dan jangan lupa subscribe channel Cahaya Hati Ustadz Adi Ahmad Muzayyin ya, terus di YouTube. Insyaallah banyak ilmu ataupun penyampaian tentang pertanyaan keresahan tentang hati, insyaallah ada di situ. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa oleh guru kita bersama. Dari saya lebih kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.